Permasalahan dana desa dari dulu sampai sekarang selalu menjadi ramai perbincangan karena dana desa sangat rentan menjadi bahan bancakan, menjadi bahan potensi korupsi. Dana desa ini menjadi awal mula permasalahan-permasalahan munculnya koruptor-koruptor baru. Sudah berapa banyak kepala desa di Indonesia? Sampai sejauh ini data menunjukkan hampir 1.800 kepala desa di Indonesia ditangkap KPK. Di Indonesia terdapat 84.000 desa menurut data Podes tahun 2021 Desember. Setiap desa ini memiliki proporsi yang berbeda-beda, beragam, mendapatkan dana desa tiap tahun. Untuk mendapatkan dana desa ini, setiap desa sesuai dengan potensi desanya, pengukurannya berdasarkan Indeks Desa Membangun. Indeks Desa Membangun ini terdiri dari 3 hal. Yang pertama yaitu pengukuran indeks ekonomi, yang kedua pengukuran tentang indeks sosial masyarakatnya, dan yang ketiga adalah indeks tentang lingkungan atau ekologi. Indeks tersebut menjadi sebuah rumusan sehingga akan menjadi bobot proporsi di dalam pengalian berapa layaknya di desa tersebut mendapatkan dana desa tiap tahun. Setelah mendapatkan dana desa tiap tahun, maka pemerintah melalui Kemendesa PDTT, dana desa ini didistribusikan mempunyai 5 fungsi utama. Yang pertama yaitu membangun infrastruktur yang prioritas sesuai dengan keadaan di desa. Bila mana di desa ini secara infrastruktur sudah memadai, tentu saja tidak harus dana desa itu diserap untuk distribusi pembangunan infrastruktur. Dan infrastruktur ini pun juga harus prioritas sesuai dengan kebutuhan yang mendesak bagi kemasyarakatan di desa. Di dalam mendistribusikan anggaran ini pun tentu saja perlu pengawasan yang merupakan kerjasama antara pusat, daerah, dan masyarakat untuk mengawasi distribusi dana desa terkait dengan penggunaannya. Yang kedua di level desa itu sendiri yaitu terdapat Badan Permusyawaratan Desa BPD dan juga pendamping desa yang ditunjuk langsung dari pusat melalui kebijakan daerah. Sinergitas antara pusat, daerah, dan desa itu sangat penting di elit pemerintah. Namun juga tidak cukup, perlu adanya peran masyarakat di dalam mengawasi distribusi dana desa tersebut melalui garisan fungsi-fungsi yang sudah diberikan, disampaikan oleh pemerintah melalui peraturan-peraturan daerah. Kenapa demikian? Karena potensi korupsi ini akan semakin ditekan, potensi bancakan ini akan semakin ditekan ketika masyarakat ikut berperan serta. Yang pertama yaitu soal transparansi dana desa tersebut. Katakanlah pembangunan infrastruktur. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pembangunan ini transparan bagi masyarakat terkait prosesnya. Yang pertama adalah bagaimana proyek pembangunan ini terpampang jelas sumber dananya, waktu penyelesaian, SDM, vendor, termasuk material, dan sebagainya. Masyarakat harus ikut berperan serta di dalam ikut mengawasi atau menegur bila mana proses pengelolaan tersebut ada yang ganjil atau tidak beres. Lalu yang kedua yaitu pembangunan embung air irigasi pertanian. Ini tujuannya adalah untuk mendistribusikan bantuan terhadap para petani, khususnya gabungan kelompok tani Gapoktan. Walaupun di sisi lain sebenarnya ada bantuan-bantuan mengenai pupuk gratis, bantuan-bantuan mengenai BLT pertanian, dan alat-alat pertanian sesuai dengan kebutuhan para petani. Khususnya Gapoktan yang mempunyai nilai kepentingan terhadap embung air, maka subsidi dana desa ini sangat penting untuk digunakan. Karena tiap tahun, dan ini program dari awal, dana desa ini sudah lebih dari 5 tahun, ya, maka
Sebenarnya embung air ini seharusnya sudah berfungsi dengan baik, maka masyarakat di sini pun juga punya peran untuk ikut mengawasi sejauh ini perkembangan dari embung air itu sendiri. Perlu catatan bahwa fungsi embung air pun juga harus berjalan di dalam menampung air hujan untuk pengairan di irigasi pertanian. Lalu yang ketiga adalah perbaikan sarana dan prasarana olahraga. Perbaikan sarana prasarana olahraga ini lebih identik kepada lapangan sepak bola hijau ya, kemudian lapangan badminton dan juga lapangan basket. Pemerintah berharap dengan adanya perbaikan sarana prasarana olahraga ini di tiap desa ini mempunyai unggulan-unggulan dari sisi olahraga. Kemudian dari masyarakat guyup melalui klaster olahraga. Para pemuda aktif di dalam mengorganisasikan olahraga, mengolahragakan masyarakat. Ini adalah program yang sangat bagus yang digelontorkan oleh pemerintah untuk mengguyupkan masyarakat melalui segmen olahraga tersebut. Yang keempat adalah mengaktifkan perekonomian masyarakat di desa. Mengaktifkan perekonomian masyarakat di desa ini, pemerintah sudah memberikan sebagai legalitas hukum, yaitu Badan Usaha Milik Desa BUMDes. BUMDes ini mempunyai peran ya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa, meningkatkan peluang ya lapangan pekerjaan bagi masyarakat di desa, dan juga menambah penghasilan desa atau pendapatan asli desa. Maka seyogianya BUMDes ini dapat berjalan dengan baik, dikelola dengan baik sebagai wadah perekonomian masyarakat desa untuk menambah pendapatan desa, untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat desa sehingga tumbuh perekonomian di desa sesuai dengan potensi alam yang ada di desa tersebut. Yang kelima adalah menumbuhkan, menciptakan produk unggulan desa. Di setiap desa tentu saja mempunyai potensi yang bagus, potensi alam, potensi peternakan, kemudian pertanian, ya, kemudian di situ mungkin kerajinan tangan ya dari potensi SDM. Maka diharapkan untuk dapat menciptakan sebuah gagasan-gagasan produk yang bisa menjadi unggulan di desa, dan ini kolaborasinya dengan legalitas hukum sebuah wadah BUMDes. Produk unggulan desa menghasilkan sebuah karya cipta produktivitas yang mampu menjadi produk unggulan untuk bisa menghasilkan nilai-nilai komersil sehingga memberikan masukan terhadap pendapatan desa maupun bagi masyarakat. Sebagai wadahnya adalah Badan Usaha Milik Desa. Jika distribusi dana desa yang digelontorkan setiap tahun yang diberikan secara 3 termin dikelola dengan baik di luar potongan proporsi bantuan langsung tunai, maka menurut saya desa ini akan mendapatkan asupan-asupan energi baru, pembaharuan di desa, setiap desa yang bisa menciptakan kader-kader unggulan dan memanfaatkan produktivitas dari potensi desa itu sendiri. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat, mudah-mudahan dana desa ini mampu membangkitkan pembangunan di desa, mampu menambah energi baru di desa sehingga desa maju dan berkembang.